Adik-adik, Ibu harapkan kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi virus corona di negara kita dan di seluruh dunia bisa hilang dari permukaan bumi dan suasana kembali menjadi aman dan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Irmayanti SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa nih, Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengecek kehadirannya di Google Classroom IPS ya. Dan yang kedua, persiapkan alat tulismu, buku tulis, dan juga buku paket pegangan IPS kelas 8, kurikulum K13. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi dampak mobilitas sosial. Anak-anak, kamu masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor-faktor mendorong mobilitas sosial. Sekarang, siapa yang masih ingat apa itu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial adalah seseorang atau keselompok orang dalam kelompok sosial. Jadi, apa itu pengertian mobilitas? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bisa jadi lapisan itu berbentuk vertikal atau berbentuk horizontal. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua. Kamu masih ingat apa? Mobilitas vertikal, ada yang mobilitas vertikal ke atas yang disebutnya dengan social climbing, dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, itu dulu ya pelajaran kita yang kemarin. Kamu masih ingat? Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu saluran-saluran mobilitas. Bagaimana cara seseorang melakukan mobilitas sosial? Ada beberapa saluran. Bagaimana caranya? Yang pertama, lewat pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat, organisasi profesi. Ayo kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah lewat saluran pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam mobilitas sosial. Sekarang kamu perhatikan gambar berikut. Di sini adalah foto beberapa gambar profesi yang diminati oleh banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang pertama, dokter. Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Yang kedua, ada polisi, astronot, jadi pengusaha, penyanyi, jadi koki. Itu adalah profesi-profesi yang sangat diminati pada saat sekarang ini. Kamu mau jadi apa? Serah cita-citamu. Yang penting kamu harus punya cita-cita. Sekarang, untuk memperoleh pendidikan tersebut, itulah tidaklah mudah. Kamu harus melalui jalur pendidikan mulai dari bawah sampai ke atas. Pertama, kamu harus menempuh pendidikan SD, SMP,
lalu SMA, lalu ke perguruan tinggi. Setelah itu, kamu boleh memilih profesi apa yang kamu inginkan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai ke perguruan tinggi dengan cara berjualan kue. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Paham kan mengenai pendidikan? Ayo, sekarang kita masuk ke saluran yang kedua, adalah organisasi politik. Perhatikan gambar di samping itu. Ini adalah macam-macam atau jenis-jenis partai politik yang ada di Indonesia. Sebagian bangsa Indonesia, jika ingin menjadi pejabat dalam pemerintahan, mereka akan terjun di salah satu partai politik yang mereka inginkan. Apakah kamu kenal dengan sosok pada gambar di samping? Beliau adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang, yaitu Bapak Joko Widodo. Seperti kita ketahui, Bapak Joko Widodo memulai karirnya dari menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, dan selanjutnya beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dengan terjun ke salah satu partai politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi yang tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Apakah kamu paham mengenai saluran organisasi politik? Paham ya? Sekarang kita masuk ke saluran yang ketiga, yaitu organisasi profesi. Perhatikan, ini adalah salah satu lambang organisasi profesi yang ada di Indonesia. Ibu contohkan PGRI, karena ibu merupakan salah satu anggota dari PGRI. Apa itu PGRI? Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan yang kedua, IDI, kepanjangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Kedua organisasi profesi ini merupakan salah satu contoh saluran mobilitas sosial. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang merupakan salah satu sarana perjuangan para guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Ayo, paham mengenai organisasi profesi? Siapa yang belum paham? Baiklah, Ibu harap kamu paham ya. Saluran berikutnya adalah organisasi ekonomi. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh organisasi ekonomi yang ada di sekolah, yaitu koperasi sekolah.
Kamu pernah berbelanja di koperasi? Pernah? Ibu yakin pernah. Dan yang berikut adalah salah satu organisasi ekonomi yang juga sangat terkenal di Indonesia, yaitu Pertamina. Ibu yakin kamu juga kenal Pertamina. Kedua organisasi tersebut adalah salah satu contoh organisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Bagaimana organisasi ekonomi tersebut bisa menjadi saluran mobilitas? Ibu akan jelaskan di sini ya. Apa di sekolahmu memiliki koperasi? Apa tujuan didirikannya organisasi koperasi? Tentu tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Baiklah, kamu udah paham mengenai saluran-saluran mobilitas sosial? Masih ingat? Saluran mobilitas yang pertama tadi adalah pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi profesi. Yang keempat adalah organisasi ekonomi. Paham kan? Mana mobilitas sosial yang terjadi di Kabupaten Bengkalis? Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan banyak orang yang ingin merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Contohnya, mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba ke Kelurahan Desa Air Jamban. Siapa yang tinggal di Desa Kelurahan Air Jamban? Masyarakat Batak Toba melakukan mobilitas sosial ke Kota Duri dengan tujuan ingin memperoleh pekerjaan, karena minimnya kesempatan kerja di daerah asal. Hasilnya, ada yang mengalami perubahan atau peningkatan ekonomi, dan ada juga yang tetap atau tidak berubah setelah melakukan mobilitas di daerah tujuan. Contoh lain adalah mobilitas perantau pedagang Sumatera Barat atau Minang di Pasar Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis. Kalau kamu tinggal di Kota Duri, tentu kamu akan tahu bagaimana mobilitas yang terjadi di sana. Umumnya, pedagang yang berjualan di Pasar Duri adalah pedagang dari Sumatera Barat yang mempunyai tujuan yang sama dengan masyarakat Batak Toba di atas. Itulah contoh mobilitas sosial yang bisa kamu lihat di Kabupaten Bengkalis pada saat ini. Oke Ananda semua, kita break dulu ya. Untuk mengisi ice breaking kita hari ini, coba kamu tebak apa yang salah dari gambar berikut. Ayo, mana gambar yang tidak pada tempatnya? Perhatikan baik-baik ya. Lalu, kamu hitung gambar yang tidak cocok. Dan tentu kamu tahu alasannya. Ibu kasih waktu ya. Nah, pasti kamu udah tahu berapa jumlahnya. Sekarang kita lanjutkan ice breaking berikut. Coba kamu tebak gambar apa ini? Pasti banyak yang menjawab kupu-kupu. Ayo, sekarang kita buktikan. Gambar apa ini sebenarnya? Wow, ternyata gambar seekor gajah. Mudah-mudahan ice breaking tadi membuat kamu semangat lagi ya. Baiklah, kita lanjut berikutnya, yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Sekarang, ayo kita bahas satu persatu. Apa dampak positif mobilitas sosial? Dampak positif mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju.
Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Ayo, kita bahas satu persatu ya. Dampak positif yang pertama tadi adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Kamu tahu ini gambar apa? Ayo, tebak. Ini adalah gambar keadaan atau kondisi penduduk Indonesia zaman penjajahan. Gambar berikut, perhatikan. Ini adalah gambar kondisi bangsa atau rakyat Indonesia zaman sekarang. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata yang satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Paham kan mengenai dampak positif yang pertama tadi? Ayo, kita mulai yang berikut. Dampak positif yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Kamu perhatikan gambar berikut. Gambar ini mencerminkan kondisi negara kita sekarang ini yang lagi beralih dari negara agraris menuju negara industri. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Cerdik cendekia yang semakin banyak secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang mudah dilihat, misalnya pada masyarakat desa. Penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi, akan berpengaruh terhadap gaya hidup atau mata pencarian mereka. Begitu juga dengan kehidupan bangsa Indonesia yang lagi beralih dari negara agraris menuju negara industri. Faktor berikutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Kamu perhatikan pada gambar berikut. Negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga menganut berbagai macam agama. Pada gambar tersebut kamu perhatikan terjadinya integrasi sosial, hubungan yang baik antar agama yang ada di Indonesia. Kamu ingat agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut hidup berdampingan dengan damai di Indonesia, saling menghargai dan menghormati pilihan agama masing-masing. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang bahu-membahu bersatu mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Mengerti kan mengenai integrasi sosial? Baiklah, sekarang kita lanjut mengenai dampak negatif mobilitas sosial. Dampak negatif mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, terjadinya konflik. Dampak negatif yang kedua adalah gangguan psikologis. Perhatikan gambar berikut. Dijelaskan sebelumnya, mobilitas itu bisa terjadi secara vertikal ke atas dan juga vertikal ke bawah. Nah, di gambar ini mencerminkan terjadinya mobilitas sosial vertikal ke bawah, di mana
turunnya jabatan seseorang dari jabatan tinggi menjadi jabatan yang lebih rendah. Kadang-kadang turunnya jabatan seseorang ini membuat seseorang menjadi stres dan berbagai penyakit lain. Dampak negatif yang kedua adalah terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan, yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan, persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Baiklah anak-anak semuanya, paham dengan penjelasan Ibu tadi mengenai saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Sekarang kita ambil kesimpulan ya. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan tadi? Yang pertama mengenai saluran mobilitas. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam mobilitas sosial. Kita ingat bagaimana bangsa Indonesia dulu dalam mengusir penjajah. Berkat adanya pendidikan, menciptakan para cerdik cendekia. Dengan adanya pendidikan Indonesia, menciptakan tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang menyebabkan terjadinya mobilitas negara kita dari negara yang diperintah menjadi negara yang memerintah. Jadi, jika kamu ingin melakukan mobilitas ke atas, rajinlah belajar. Jadi, jika kamu ingin melakukan mobilitas sosial ke atas, maka belajarlah dengan gigih dan kejarlah cita-cita setinggi-tingginya. Manusia tidak terlepas dari mobilitas sosial. Kadangkala manusia bisa mengalami mobilitas ke atas, social climbing, kadangkala bisa mobilitas ke bawah, yaitu social sinking. Jadi, jika kita mengalami mobilitas ke atas, pertahankanlah. Tapi, jika kita mengalami mobilitas ke bawah, tetap semangat, jangan menyerah dan putus asa. Kejarlah terus dan selalu berusaha. Paham kan anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua mengerti dari penjelasan ini dan bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari pelajaran kita ini. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu telah menyiapkan tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Silakan dicatat tugasnya ya. Lalu kita kumpulkan minggu depan lewat Google Classroom IPS. Jangan sampai lupa ya. Nah, demikian ya materi kita hari ini mengenai saluran-saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menginspirasi kalian semua ya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu di nomor WA yang telah kita sediakan. Ibu sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.